Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan memandang dari segi fundamental, khususnya value investing. Nama emiten yang akan kita bahas kali ini adalah Aces dan Akro ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah untuk edukasi ya. Kemudian hasilnya ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun untuk menjelek-jelekan sebuah emiten ya, karena kita mendasarkan kepada data yang kita dapatkan. Yang pertama ini Aces atau ACE Hardware Indonesia ya. Bila Anda merasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita juga bisa ditransfer ke rekening yang tersedia. Saya juga sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2. Aces ini kita dapatkan dua data, yaitu data triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Triwulan 1 itu untungnya hampir 13%, triwulan 2 itu hampir 14%. Keuntungan bersih ya. Jadi secara umum kenaikannya ada kenaikan ya, tapi hanya sekitar 1%. Kemudian dari segi nilai perusahaan, yang pertama bahwa dari segi permodalan ini ada penurunan ya. Ada penurunan modal dari 370 menjadi 345. Namun dari segi keuntungan ada kenaikan, berarti mungkin di sini ada efisiensi ya, sehingga terjadi keuntungan meskipun modal ada penurunan. Yang kedua dari segi harga ada penurunan, aset lancar ini juga turun, bahkan 50% turunnya ya. Kemudian hutang ini ada naik ya, hutang ada kenaikan, dan lainnya ini juga bahwa di semula ya itu sahamnya hanya 40% yang ada di bursa, sekarang semuanya sudah berada di bursa ya, semuanya sudah ditrading, bisa ditradingkan. Berarti di sini pengendali mengubah dari mereka menahan, sekarang semua sahamnya ada di bursa. Ini perlu awas atau hati-hati juga ya. Baik, sekarang kita akan lihat dari segi datanya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan juga bahwa kalau tidak salah Aces ini sekarang itu perjanjian kerjasamanya dengan ACE Hardware International itu ada penghentian kerjasama ya. Mungkin ke depan namanya mungkin bukan ACE Hardware lagi ya, mungkin ada nama yang lainnya ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Yang jelas bahwa mungkin sebenarnya franchise-nya sudah berhenti atau waralabanya sudah tidak disambung lagi. Nanti kita lihat di triwulan berikutnya. Yang pertama dari segi value ya, harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaan ini ada sekitar sudah 111% di atas dari harga bukunya ya. Berarti di sini secara umum bahwa dari maksimal kita menuju harga beggar ini sudah terlewati ya. Mungkinkah bisa bergerak ke atas lagi? Bisa, cuma setelah untuk beggar itu mungkin agak sulit ya, meskipun bisa. Yang kedua untuk maksimal beli ya, sekarang sudah di atas 50% di atas dari maksimal beli ya. Jadi simpulannya valuasi kita adalah mahal, dalam artian pada saat membeli, kalau kita melakukan saat ini berarti kita harus menambah 52%. Kemudian peluang untuk beggar ini agak kurang ya, seperti itu bayangannya. Kemudian perusahaan ini di tahun 2023 ini membagikan dividen yang cukup besar ya. Persentasenya itu sekitar 75,24%, setara dengan 4,9. Namun dari segi dividen ini masih dividen yieldnya masih kecil, sedikit ya, hampir sampai ke 59% dengan 75% dibagikan ini ya. Berarti valuasinya mahal, dividen belum mencukupi ya, meskipun sudah DPR-nya sudah besar. Yang kedua,
Yang ketiga ya, dari segi ketahanan perusahaan yang 4 macam ini, free cash flow-nya sangat besar, kemudian aset lancarnya besar, hutang di bawah 50%, tetapi ada peningkatan hutang ya, hutangnya membesar ya. Baik, dari segi kepemilikan ini karena sekarang sudah menjadi 100% ya, maka 40%-nya ini sudah termasuk kategori sangat awas ya. Artinya memang bukan retail tapi sudah mendekati nilai maksimal ya. Ini sudah perlu diperhatikan lebih jauh. Baik, berdasarkan data yang kita dapatkan bahwa keuntungan perusahaan ini sudah memenuhi kriteria ya. Tetapi dari segi harga ini ya, jadi kita harus concern di sini ya, harganya sudah ketinggian, kemudian DPR yang tadi sudah besar, berarti tinggal harganya yang tunggu lebih membaik ya. Terakhir berarti di sini non marketnya ini harus berkurang ya, jangan kalau dia di 100% ya, sahamnya ada di bursa 100%, maka sebaiknya retail atau non marketnya ini ya di bawah 40%. Jadi untuk triwulan berikutnya langkah kita adalah tetap ini ya. Yang pertama kita menunggu harganya menuju ke seimbangan. Kemudian karena tadi ada perubahan kepemilikan bahwa dari semula hanya 40% ada di bursa, sekarang ini 100%, maka 40%-nya ini berubah menjadi awas ya. Baik, yang kedua kita akan membahas ACRO, Samkro Hyosung Ade Lestari ya. Ini bidang atau sektornya adalah pakaian dan barang mewah ya. Dari data yang kita dapatkan di triwulan 1 ini bahwa keuntungannya hanya 5%, termasuk kalau menurut saya kecil ya. Dari harga sekarang dibandingkan nilai perusahaan ini sudah 56% ya, di atas nilai perusahaan. Jadi tapi untuk maksimal harga yang bisa kita dapatkan di sini masih ada 44% lagi ya. Dari harga sekarang menuju maksimal ini ada 44%. Namun dari segi maksimal beli kita ini sudah hampir 2 kali lipat, sudah lebih mahal daripada harga semestinya. Oleh karena itu valuasi perusahaan ini adalah kalau beli sekarang kita merogoh kocek terlalu mahal, 2 kali lebih mahal. Namun potensi beggar tidak, cuma istilahnya untuk ke maksimal kita itu ada sekitar 44% ya. Kemudian dari segi kepedulian dengan investor, ini perusahaan belum membagikan dividen karena untungnya hanya 5% tadi ya, berarti valuasinya mahal dan tanpa dividen ya. Kemudian dari segi yang ketiga ini, dari segi ketahanan, yang pertama free cash flow-nya 5% sudah masuk kriteria ya. Aset lancarnya juga memenuhi kriteria, hutang di bawah 15%, berarti ketahanannya oke. Di bawah 50% ya. Berarti ketahanan perusahaan ini oke. Kemudian sahamnya ada di bursa 100% semuanya ya. Namun retailnya ini 15%, berarti sudah masuk kriteria. Sehingga untuk data ini kita dapatkan untuk perusahaan ini ya, kalau menurut saya pribadi, bahwa tentu saja IPS-nya ya, kita tunggu lagi IPS-nya di sini kan hanya 5%, dia harus mengejar IPS-nya ya. Yang kedua tentu saja harganya ya. Jadi dua ini saja concern kita untuk perusahaan ini ya. Dua concern ini apabila perusahaannya nanti membaik ya, maka baru kita memikirkan tentang dividen ya. Baik, inilah pembahasan kita tentang dua perusahaan ini ya. Dari data yang kita dapatkan di sini bahwa yang jadi concernnya mungkin di sini hanya non marketnya ini ya, 15% ya. IPS-nya ya. IPS-nya yang 2,8. IPS-nya ini terlalu kecil ya. Dari semua data IPS-nya yang termasuk kecil. Yang kedua untuk ACRO tadi ya, di sini tadi tentang lainnya ya. Baik.
Demikian pembahasan kita untuk dua saham, yaitu ACES dan Akro. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual.